Aku pemimpin negara. Halo semua, aku Insinyur Soekarno. Aku yang menjahit bendera merah putih. Halo semuanya, aku Fatmawati. Saya Wakil Presiden. Halo semua, saya Muhammad Hatta. Oke. Kami kaum muda, aku Sukarni dan aku Wikana. Halo semua. Hai teman-teman, saya Ahmad Subarjo. Saya yang menyediakan tempat untuk mengetik proklamasi. Saya Laksamana Maida. Proklamasi. Malam itu, Jakarta mencekam. Jepang baru saja menyerah kepada sekutu. Golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Namun, golongan tua menghendaki cara yang lebih hati-hati. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Rakyat menunggu kabar kemerdekaan. Mari kita proklamasi secepatnya. Dan Bung, nanti rakyat mengira kemerdekaan ini adalah hadiah dari Jepang. Aku tahu semangat kalian, tetapi kemerdekaan harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk diumumkan. Kita harus menunggu rapat PPKI. Kita butuh dasar hukum yang kuat. Kalau menunggu PPKI, kemerdekaan akan dicap punya Jepang. Kami para pemuda tidak akan tinggal diam. Benar, kalau Bung tidak bertindak malam ini, kami akan bertindak sendiri. Kalian boleh muda dan berani, tapi jangan gegabah. Perjuangan tidak hanya tentang emosi. Menjelang subuh, para pemuda datang ke rumah Soekarno. Mereka memaksa Soekarno dan Hatta ikut bersama mereka ke Rengas Dengklok agar segera menyatakan kemerdekaan. Ada apa kalau kalian begini? Bu, kami ingin mengawal Bung Karno ini demi keselamatan negara kita. Harap melatih. Kami tidak akan muncul, kami hanya memastikan proklamasi segera dibacakan. Kalian tahu tindakan ini beresiko? Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta terus berdiskusi dengan para pemuda tentang waktu dan cara yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalian pikir kemerdekaan hanya tentang soal keberanian? Ini soal tentang tanggung jawab sejarah. Kami mengerti, Bung, tetapi sejarah tidak menunggu. Jika kita tidak bertindak sekarang, bangsa lain yang akan menentukan nasib kita. Bung Karno, Laksana Maida menjamin keselamatan kita. Kita boleh balik ke Jakarta dan membuat naskah proklamasi. Syukurlah, akhirnya ada jalan keluar. Malam itu, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Subarjo menulis naskah proklamasi. Selamat malam Bung Karno dan Bung Hatta. Silahkan gunakan rumah ini dengan tenang. Saya akan menjamin ketenangan Anda di rumah ini dari tentara Jepang. Terima kasih Laksamana, kemerdekaan Anda tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih atas keberanian Anda melawan tekanan militer Jepang. Kalimatnya harus tegas dan sikap. Bagaimana kalau kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Hal-hal yang mengenai pembedaan kekuasaan harus dilakukan dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya.
update semalam. Semoga besok bisa berkibar di langit Indonesia yang merdeka. Terima kasih Pak Nurwati. Bendera ini akan menjadi saksi lahirnya bangsa kita. Pagi yang cerah, rakyat mulai berkumpul di halaman rumah Soekarno tanpa upacara mewah, hanya dengan semangat dan tekad. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Detik itu juga Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka. Perbedaan antara golongan tua dan muda sirna digantikan satu tekad: merdeka.